Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Acara yang senantiasa menghadirkan tamu-tamu yang sudah mengalami mujizat. Mujizat itu tentunya yang tidak masuk akal. Pemirsa, kalau masuk akal itu biasa, bukan mujizat. Nah, di Zona Mujizat ini kita akan mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa, bagaimana prosesnya sampai mengalami mujizat yang benar-benar tidak masuk akal. Shalom. Benar Bu, untuk kita mendapatkan mujizat pasti kita mengalami proses gitu ya. Yang kadang orang itu hanya wah aku pengen mujizat seperti dia, tetapi tidak mau merasakan proses. Jadi prosesnya luar biasa. Tuhan memproses saya luar biasa untuk mendapatkan mujizat yang luar biasa. Ini kok bisa terlilit hutang banyak itu, apakah kenapa Bu Novi? Apakah salah bisnis atau apa? Awalnya memang karena satu, kami terlalu berani untuk pinjam ya Bu. Dari sisi keuangan yang semakin jatuh, bahkan tagihan yang luar biasa, bahkan dipermalukan di kantor. Tahu sendiri Bu, kalau ada pinjaman kartu kredit itu kan kita dipermalukan di mana-mana gitu kan. Kemudian semakin bermasalah dengan suami, saya akhirnya kembali lanjutkan minta sama Tuhan. Tuhan, saya ini kurang apa gini? Saya pelayan Tuhan. Saya ikutin semua perintah Tuhan. Saya berdoa ya saya berdoa. Bahkan saya ikut Pondok Daud, dari awal Pondok Daud saya ikut. Tetapi kenapa tidak ada terselesaikan masalah ini? Saat itu yang pertama Tuhan sampaikan ke saya, waktu saya berdoa itu malamnya Tuhan kasih mimpi ke saya. Rumahmu itu kotor gitu. Mana tuh Tuhan, rumahku tuh udah selalu tak bersihkan. Tuhan langsung tunjukkan, rumah saya itu yang di mimpi saya lihat oli semua, kotor oli semua. Terus saya kaget, Tuhan kenapa rumahku kotor, banyak oli. Terus Tuhan cuma bilang, suamimu yang membuat kotor gitu kan. Bangun tidur saya kemudian bilang sama suami, Tuhan, ya tadi malam tuh aku mimpi katanya rumah kita kotor, kamu yang ngotorin. Kesalahan apa yang kamu buat gitu kan. Suami saya bilang, nggak tahu gitu ya, enggak ada gitu. Terus saya bilang, kamu masih merokok gitu kan. Kamu masih merokok, stop rokokmu. Rokok itu membuat kamu tidak diberkati, saya bilang gitu kan. Akhirnya karena saya bilang seperti itu, suami stop merokok gitu kan. Suami stop merokok tapi cuma 2 bulan, setelah itu kambuh lagi gitu. Saya sudah tidak lagi memikirkan suami itu membuat rumah kotor, cuma rumah itu akhirnya saya doakan pakai minyak urapan gitu. Saya terus berdoa, Tuhan saya kurang apa, pelayanan saya kurang apa. Bahkan suatu hari di titik kejenuhan saya di Pondok Daud saya menangis gitu kan. Tuhan, apa salahku? Tolong tunjukkan. Saya ingin percepatan pemulihan keuangan. Kalau orang bilang Tuhan bisa buat mujizat, aku percaya Tuhan buat mujizat. Hari itu juga malam itu saya ingat waktu saya berdoa, Tuhan cuma bilang seperti ini. Berkatmu sudah ada di depanmu, sudah ada di atasmu. Aku tinggal mencurahkan ke kamu. Cuma untuk mendapatkan berkat kamu tidak bisa langsung. Ada 2 hal yang harus kamu perhatikan. 1, sebagai seorang anak, kamu punya orang tua. Berkatmu itu juga dari orang tua. Orang tuamu harus dibersihkan dulu. Orang tuamu harus dipulihkan dulu. Yang kedua, sebagai seorang istri, berkatmu itu dari suami, tidak bisa dari Tuhan langsung ke kamu. Selesaikan dulu suamimu. Masalah apa dengan suamimu, selesaikan dulu. Sehingga setelah 2 ini terselesaikan, berkatmu akan kamu terima luar biasa. Wah, saat itu saya menangis Tuhan, menangis terus. Apa ini Tuhan? Apa ini Tuhan gitu kan? Tuhan terus kemudian jawab gini. Sebagai seorang anak dan sebagai seorang istri, bagianmu hanya doa. Saat kamu doa itulah nanti akan Roh Kudus akan bekerja memulihkan orang tuamu, dan nanti yang akan mengingatkan suamimu itu adalah Roh Kudus. Doakan saja gitu kan. Bagianmu hanya mendoakan. Oke Tuhan, aku pegang, aku doakan gitu kan. Akhirnya saya doakan Bu. Saya ngerti sudah tidak ada jalan keluar lagi. Hutang saya sudah terlalu banyak. Rumah saya terjual pun tidak akan pernah bisa menutup hutang saya. Cuma akhirnya saya juga bilang sama Tuhan, kalau memang rumah itu untuk menyelesaikan hutang-hutang saya Tuhan, itu rumahmu. Kalau memang itu terselesaikan dengan menjual rumah itu, kirim pembeli. Kirim pembeli yang tidak pernah lihat rumah saya, tiba-tiba dia pengen membeli rumah saya,
Secara logika omongan saya nggak masuk akal itu. Wong orang, karena saya ngerti Tuhan, setiap kali orang datang ke rumah saya, nawar rumah saya itu nggak masuk akal. Rumah saya itu dimurah harga murah sekali, yang katanya ini rumah setan lah, ini pasarnya setan lah rumah saya, sehingga menawar mereka rumah saya sedikit, sehingga tolong nanti yang membeli rumah saya itu orang yang tidak pernah melihat rumah saya. Nah akhirnya dengan doa itu Tuhan ternyata benar, Tuhan jamah suami saya. Tiba-tiba, jadi saya sudah tidak lagi, kalau dulu kan saya marah, kamu gini, akhirnya pertengkaran. Sekarang sudah tidak lagi namanya menunjuk suami, marah sama suami, saya cuma doakan. Setiap malam tumpang tangan di kepala suami, pada saat suami tidur saya tumpang tangan. Tiba-tiba suami itu bilang gini, aku pengen ikut pria sukses gitu, seminar pria sukses. Saya bener enggak, ini pura-pura atau enggak gitu. Tapi karena akhirnya saya support gitu kan, karena memang doa saya dia pemulihan, saya support. Akhirnya dia ikut seminar, saya menunggu di Pondok Daud gitu kan. Sepulang dari pria sukses itu, saya kaget. Tiba-tiba suami saya meminta maaf ke saya. Kadang suami itu kan membuat kita sakit hati sekali ya. Orang yang kita sayangi menyakiti, tapi saat kita mengampuni, saya mau mengampuni Tuhan, saya mau mengampuni, Tuhan pulihkan. Tiba-tiba suami mau berubah sendiri. Sesuai dengan firman Tuhan di 1 Petrus 3:1 ini Bu. Demikian juga, hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga akan tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi di firman ini dikatakan, kadang kan suami bersalah, mulut istri itu kelakuan istrinya itu membuat pertengkaran semakin hebat. Tetapi di firman ini saya tahu bahwa tidak perlu kita itu banyak bicara, doakan dan berkelakuan baik saja. Saat dia sudah benar tahu pria sejati harus seperti apa, dia jalankan semua dan pemulihan keuangan itu terjadi. Jadi waktu itu yang sudah terjual apa aja Bu Novi? Rumah, usaha kami mobil, semuanya sudah terjual. Usaha. Yes, kemudian rumah Berarti sudah kami jual. ya, Bu Novi? Habis-habisan, dan luar biasanya pada saat kami habis-habisan rumah kami jual, Tuhan ingatkan saya perpuluhan Bu. Saya pikir Tuhan rumah ini tak jual aja, nggak cukup gue nyarutang kok nggak perpuluhan gitu kan. Tetapi saat itu saya berpikir, lah wong gue nyarutang ya kurang kok, ya wes perpuluhan aja yang penting kan saya gitu. Akhirnya kami dengan suami sepakat perpuluhan dulu diutamakan dari hasil penjualan itu. Akhirnya kami bayar perpuluhan dan mujizat itu terjadi. Yang menurut hitungan kami tidak cukup, dicukupkan sama Tuhan. Bahkan masih sisa uang 100 juta seingat saya di tabungan saya. Secara manusia saya bilang, Tuhan uang 100 juta ini mau tak pakai buat DP rumah. Gitu kan. Saya kan malu kalau suruh kontrak. Rumah saya sudah terlanjur besar, anak-anak kasihan. Saya tidak mau kontrak gitu. Saya tidak mau kontrak, mau DP rumah. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya tidak mau berhutang gitu kan. Tapi itu maunya saya. Tuhan akhirnya bilang seperti ini saya. Kamu harus kontrak, tidak boleh beli rumah. Saat saya ditanya nih sama Pak RT, rumah kenapa kok kontrak gitu ya, gengs? Saya cuma bilang perkataan iman. Saya baru membangun rumah di Karanganyar, saya bilang gitu. Saya perkatakan ini bukan kesombongan, bukan karena saya malu, tapi saya perkatakan bahwa saya punya rumah di Karanganyar. Gitu, oh ya gitu. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini imanku bahwa aku punya rumah di Karanganyar gitu kan. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Ternyata benar. 1 tahun pas saya dikasih mujizat tanah saat itu. 6 bulan setelah itu saya dikasih mujizat. Tanah luasnya 518 meter, saya hanya beli di 47 juta. Wow. Dengan pohon jatinya itu banyak sekali, rumah depan aspal. Dan saya cuma bilang saat itu, kalau ini memang rumah dari Tuhan, semuanya Tuhan lancarkan. Benar, Tuhan itu lancarkan semua. 47 juta dengan 518 meter persegi dengan pohon jati yang banyak. Selain pria sejati ikut les kapal. Ya, kami ikut les kapal dan itu memang benar luar biasa. Benar, kalau kemarin itu dipulihkan dengan firman yang itu hanya sekedar roh yang kami terima pada saat Bless Couple ikut seminar Bless Couple itu, saya benar-benar diperkatakan bahwa ini loh yang harus kamu kerjakan. Hei istri, kamu harus seperti ini karena suami itu tipenya seperti ini, istri seperti ini. Itu membuat kami semakin bersatu. Oh ternyata selama ini benar harus seperti ini, seperti ini. Dari itulah kami
isinya cuma saling menyanjung, saling mengasihi, tidak pernah ada pertengkaran, dan itulah yang menyukakan hati Tuhan. Itulah yang membuat berkat kami dipulihkan gitu. Ngomong-ngomong, rumahnya udah jadi berarti? Oh sudah, dalam 1 tahun sesuai dengan iman percaya saya. Kemarin itu 1 tahun setelah kontrak itu, suami saya bilang 1 tahun kita nanti dipulihkan. Bener, pas 1 tahun tiba-tiba rencana saya kan membangun rumah Karanganyar nih. Tuhan tidak bilang seperti Tuhan ganti semua. Jadi saya cuma sudah mengambil pemborong ini untuk bangun rumah yang di Karanganyar. Saya bilang, aku punya uang 150 juta. Itu pun belum ada uang, Bu. Baru uang tabungan sekian, nanti dapat ini, nanti ada 150. Aku dedit 150, tolong Karanganyar ini dibangun. Tapi Tuhan bilang, anak saya cuma bilang gini, anak saya itu yang paling besar itu mendukung saya dengan doa puasa terus. Itu yang doa saya. Wow. Dia cuma Umur bilang berapa? gini. Sekarang kuliah. Jadi dia sudah menjadi tiang doa itu sejak SMP. Dia bilang gini, Mama tidak akan pernah di Karanganyar. Karena kalau Mama di Karanganyar, pelayanan kita kacau. Tuhan nanti akan kasih Mama di Mojosongo. Saya cuma bilang gini, uang Mama cuma 150 juta, itu pun belum ada, masih arisan di sini yang nanti akan dapat di bulan ini. Kalau di Mojosongo itu harus minimal 500 juta Mama punya. Lihat aja nanti gitu. Akhirnya saya buka komputer nih, lihat desain gitu. Terus akhirnya Tuhan itu tiba-tiba Tuhan dibukakan. Ini loh rumahmu gitu, gambar rumah dijual gitu. Nggak mungkin lah harga M kok saya punya gitu kan. Capek saya buka, saya ke kamar kantor, di jendela kantor gitu, saya lihat Tuhan cuma bilang ini rumahmu. Iki hati atau dari Tuhan apa hatiku sendiri. Ini itu di mana? Di samping kantor, jadi dari jendela itu kan kelihatan ini rumahmu. Penani itu ini rumah beneran gitu. Rumah beneran, ini rumahmu. Dan itu rumah yang enggak ngerti itu dijual atau tidak. Cuma Tuhan bilang, datang ke keluarga itu, tanyakan, rumah itu dijual tidak. Saya enggak berani enggak dijual. Tapi akhirnya saya berani, Tuhan bilang berangkat, dan benar. Itu jadi rumah mujizat buat saya. Saya cuma datang tanpa punya uang. Saya tanya, rumahnya dijual berapa, Pak? Dan mau dibeli berapa? Saya enggak berani nawar. Uang itu tingkat bagus sekali rumahnya. Terus saya enggak berani. Terus anak saya hari Minggu dengar, aku kan ngobrol sama suami, kok Tuhan bilang seperti ini ya, itu rumah kok gitu. Anak saya bilang, besok aku mau lihat gitu. Anak saya yang paling besar itu mau lihat. Terus anak saya cuma diem aja, mungkin dia doa atau enggak ngerti. Anak yang paling kecil cuma bilang, ini nanti kamarku, ini kamarnya kakak. Saya bilang gitu kan, saya enggak punya uang sebesar itu gitu kan. Hari Kamis atau enggak salah ya, Kamis ternyata Bapak ini menghubungi saya. Saya hari itu tiba-tiba sakit gitu kan. Saya pusing gak mau kerja gitu. Terus orang itu telepon pagi. Itu rencana Tuhan kenapa saya dibuat sakit. Biar saya bisa menyelesaikan rumah itu. Bapak ini, Bu, rumahnya jadi dibeli. Enggak Pak, saya gak punya uang loh Bu. Saya gak punya uang saya gitu. Terus dia bilang, sudah Bu dipundut aja gitu. Terus harganya berapa? Harga yang teramat sangat murah sekali. Terus akhirnya bilang sama suami, ya dijual harga sekian, saya bilang gitu, hanya ratusan juta aja. Itu yang angka yang di bawah limit sekali gitu kan. Ini sudah mujizat Tuhan. Terus bilang suami, oke, ambil. Terus saya bilang, uang dari mana? Saya bilang gitu kan. Terus bilang aja, oke gitu. Suami saya cuma gitu. Iman suami saya itu luar biasa. Terus akhirnya, Pak, saya ambil, cuma saya berdoa. Tuhan, caraku bayar piye iki, saya bilang gitu. Kalau kamu sudah nunjukkan, saya percaya Tuhan sediakan uang itu. Tuhan cuma bilang, bayar 2 kali. Minta bayar 2 kali. Cuma Bapak tadi bilang, Bu, uangnya tak tunggu sekarang ya. Lah orang itu milik rumah kan taunya kita banyak uang. Aku saya bilang, ya jangan sekarang Pak. Kalau saya harus jual, saya masih punya simpenan emas gitu kan. Saya pinjam saudara-saudara kan perlu waktu. Saya bilang, jam 12 saya selesaikan. Saya bilang gitu. Itu mujizat. Uang ratusan juta saya selesaikan dalam jam 12. Saya bilang kan nggak mau berhutang di bank ya. Tapi kan saudara-saudara, saya pinjam saudara. Ratusan juta itu kalau Tuhan yang tidak gerakkan nggak mungkin saudara meminjam gitu. Jadi tiba-tiba jam saya sudah semua, cuma suami bilang, ayo kita Pondok Daud. Awalnya itu selalu Pondok Daud. Kami doa Pondok Daud, Tuhan pasti sediakan hari ini. Setelah itu kami keluar, selesaikan semua, jam 12 kurang 5 saya sudah telepon adik, tolong aku pinjam 100, aku pinjam sekian gitu. Dengan asumsi rumah tanah saya nanti tak jual untuk menyelesaikan hutang-hutang ini Bu. Jadi kan saya sudah tidak berhutang, cuma untuk menjual tanah itu perlu waktu gitu. Saya bilang oke, semua mensupport kami sampai 12 kurang 5 saya bisa selesaikan rumah itu separuh. Terus saya bilang, boleh saya bayar sisanya nanti? Terus saya tanya Tuhan, kapan Tuhan? Tuhan bilang Juli.
Saya bilang boleh sisanya Juli karena rumah itu nanti tetap kamu pakai karena saya sudah terlanjur kontrak 2 tahun kan gitu. Dia bilang oke gitu. Akhirnya saya bayar lunas dan tepat di bulan Juli saya selesaikan semua tepat pada waktunya. Tahun 2007 saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku pengen rumah itu. Saat itu rumah itu dibangun karena samping kantor, rumahnya tuh bagus sekali gitu. Tuhan aku pengen rumah seperti itu. Cuma di hati saya loh, kan aku sudah punya rumah yang saya jual itu sebelumnya waktu. Tapi ternyata dengan doa seperti itu Tuhan genapi. Akhirnya jadi milik itulah rumah saya. Jadi doa saya 2007 yang itu sudah saya lupakan jadi milik saya. Nah, terus mujizat sakitnya itu apa? Sakit apa? Sakit banyak Bu. Saya itu sakit dari tahun 2001. Saya pernah jatuh di PRJ. Saat itu saya masih kuliah di Jakarta di UI ya. Saya main sama teman-teman, saya tergeletak gitu sampai akhirnya ada penjepitan saraf belakang. Kemudian saya berkali-kali jatuh terduduk sehingga akhirnya kompresi tulang belakang. Setelah kompresi tulang belakang, 10 kali saya itu jatuh terduduk di tangga, kompresi tulang belakang. Setiap kali dokter bilang saya harus operasi. Setiap kali harus operasi, saya enggak mau operasi. Saraf itu detail. Oke, bener lah memang dokter mampu, tapi saya enggak berani untuk itu gitu kan. Saya enggak mau. Cuma saya bilang, Tuhan berikan aku mujizat, Tuhan berikan aku mujizat. Akhirnya benar. Ini mulai tidak sakit. Tapi setelah itu sakit lagi. Saya cuma doa. Sampai suatu hari waktu saya pelayanan di mimbar, saya itu kaki saya terkunci. Singer ya, saudara. Jadi pelayanan di mimbar. Saya tugas di mimbar, tiba-tiba kaki saya terkunci. Nggak bisa gerak. Kemudian seperti ditarik ke belakang gitu badan saya. Cuma saat itu doa, Tuhan kalau aku melayani Engkau seperti ini aku enggak bisa. Kamu harus sempurnakan saya gitu. Setiap kali doa di mimbar saya doakan itu. Karena sering seperti itu di belakang itu jatuh gitu. Mau jatuh gitu. Karena sebenarnya saya enggak boleh pakai sepatu tinggi kan. Aku jatuh gitu. Saya doa terus. Suatu hari Tuhan jawab seperti ini. Kamu akan aku sembuhkan. Tapi kamu masuk rumah sakit dulu. Kamu masuk rumah sakit. Kemudian kamu harus istirahat, kamu aku sembuhkan. Tapi ternyata Desember saya kena COVID. Saya kena COVID di bulan Desember. Ya sudah akhirnya saya isoman. Berarti kan saya tunda lagi, tidak jadi operasi di bulan Januari. Kemudian saya percaya deh Tuhan sembuhkan COVID saya. Saat itu memang berat sekali ya COVID yang pertama itu sampai sesak nafas saya sampai berat sekali. Terus akhirnya Tuhan berikan aku kesembuhan. Luar biasanya lagi Maret saya kena COVID dan itu berat. Saya sampai batuk darah. Kedua berarti? Kedua. Sama suami dan itu suami juga sudah istilahnya itu mujizat suami disembuhkan karena suami punya komorbid. Suami saya itu sudah lihat kondisi suami saat itu sudah ngeri Bu, sudah hilang kesadaran, sudah kayak orang stroke itu. Saya cuma doa Tuhan sembuhkan. Suami saya itu kondisi di rumah sakit doa pujian penyembahan. Kami berdua dikasih waktu seperti itu. Akhirnya pulang setelah 18 hari opnam kami pulang, saya yang mengalami long COVID. Jadi saya masih batuk darah, saya masih sesak nafas, bahkan jantung saya kena. Dokter bilang saya iskemik jantung. Pengobatan saya ditunjukin gelombang EKG itu sudah kacau lah macam-macam gitu kan. Kemudian paru-paru saya semakin parah sampai PPOK, jadi penyakit paru obstruksi menaun. Jadi karena kena COVID bolak-balik, kemudian punya asma juga, paru-paru saya jadi rusak gitu kan. Saya sudah secara manusia, wis rusak semua saya, paru-paru jantung kena, paru-paru kena, tulang belakang kena gitu. Katanya Tuhan mau sembuhkan kok malah sakit semua gitu kan. Tuhan, saya percaya Tuhan sembuhkan dan semuanya berjalan baik. Hari itu juga sebelum operasi Bu, operasi Tuhan tunjukkan mujizat itu terjadi. Jadi sesak nafas saya, nyeri dada saya yang dulu mengganggu saya itu hilang semua. Saya bilang sama suami, kenapa hari ini saya ringan semua? Kenapa sepertinya saya tidak punya sakit apa-apa? Saya bilang gitu kan. Tuhan cuma bilang, kamu ini aku istirahatkan, makanya semuanya terselesaikan dengan baik. Hari ini kamu disembuhkan. Saya percaya, terima kasih Tuhan, hari ini aku sembuh. Oh, luar biasa. Saudara, kalau Bu Novi ngalami mujizat, kesembuhan, keuangan, apalagi tadi pemulihan keluarga, sebenarnya kita juga kalau mau kita juga bisa. Asal yang dilakukan, lakukanlah. Nurut sama Tuhan.
banyak pujian penyembahan ya Bu Novi, baca firman, dapat rema apa dari gembala sidang, dari istilahnya dari orang-orang yang sudah membina kita lah ya, intinya yang sudah memberi firman-firmannya. Jadi kalau kemarin tuh saya diajarin sama gembala sidang, kalau kamu tuh percaya apa yang aku katakan, karena aku tuh dapatnya dari Tuhan, kau juga dapat upahnya. Nah itu loh. Jadi mari kita tuh juga kalau ke gereja ya jangan ke gereja aja, tapi apa yang dikatakan, pujian penyembahan tetap pujian penyembahan dengan segenap hati. Apa yang dikatakan, difirmankan Tuhan tuh percayai, saudara. Bu Novi sudah mempercayai apa yang gembala sidang katakan juga. Apa yang Pastor Nita yang pernah tiba-tiba muncul di YouTube dipercayai juga, akhirnya luar biasa. Diberkati, pemulihan keluarga terjadi, kesembuhan juga terjadi. Saya percaya sekali lagi ya Bu Novi, kalau kita ini jadi pelaku-pelaku firman, turut apa yang Tuhan katakan, masuk ke zonanya Tuhan dulu. Semua pengampunan ada, sukacita ada, buang semua kekhawatiran, buang semua kebencian. Itu pasti yang tidak pernah dipikirkan itu Tuhan sediakan. Bu Novi, terima kasih sudah datang di acara Zona Mukjizat. Terima kasih, terus jadi pelaku firman. Amin. Jadi terang. Amin. Jadi garam, jadi jawaban. Pasti semuanya menyenangkan hati Tuhan. Pemirsa, sampai di sini acara Zona Mukjizat. Saya percaya mukjizat yang Anda tunggu-tunggu pasti juga datang kalau Anda mau tetap hidup dalam zonanya Tuhan. Zona kebenaran, zona kekudusan. Pasti mukjizat ada.